Tujuan kami melakukan observasi ini adalah untuk menganalisis perkembangan peserta didik dari aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral berdasarkan teori perkembangan yang telah kami pelajari. Melalui kegiatan ini, kami ingin melihat bagaimana teori seperti Jean Piaget dan Erik Erikson tercermin dalam kehidupan nyata anak, baik saat belajar, bermain, maupun berinteraksi di sekolah. Observasi ini juga bertujuan melatih kami sebagai calon pendidik agar mampu memahami setiap tahap perkembangan peserta didik dan menerapkannya dalam pembelajaran yang sesuai. Gimana kok? Papalit sa pa. Alam mo yung Perilaku peserta didik yang suka berinteraksi, bercanda, dan bermain dengan teman-temannya menggambarkan tahap perkembangan psikososial Erik Erikson, yaitu tahap industri versus inferiority. Pada tahap ini, anak mulai belajar bekerja sama, membangun rasa percaya diri, dan merasa bangga ketika mampu diterima dalam kelompok sosialnya. Melalui aktivitas seperti bercanda dan bermain bersama, anak mengembangkan kemampuan sosial dan emosional yang penting untuk menumbuhkan rasa kompeten serta percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Untuk siapa barang itu diproduksi? Untuk siswa. Untuk siswa. Sampai berapa yang kamu tahu ya? Minimal 5 negara 1. Kalau yang campuran? Selain Indonesia mungkin ada Malaysia. Jadi Berdasarkan hasil observasi di MAN 2 Kota Makassar, kami dapat menganalisis perkembangan peserta didik berdasarkan teori yang telah dipelajari. Teori perkembangan pertama yang kami analisis terkait aspek konstruktivisme kognitif Piaget dan teori sosial-kultural Vygotsky yang menekankan bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika anak aktif berpikir, berdiskusi, dan membangun pengetahuan melalui interaksi dan pertanyaan pemantik. Kondisi ini menggambarkan bahwa proses belajar mereka selaras dengan prinsip teori konstruktivisme di mana pengetahuan dikonstruksi secara mandiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan keterlibatan langsung. Selain itu, interaksi antara guru dan siswa melalui pertanyaan dan tanggapan juga mencerminkan penerapan teori sosial kultural Vygotsky, khususnya konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana anak belajar optimal melalui bimbingan dan kolaborasi. Dengan demikian, perilaku anak yang antusias terhadap pertanyaan pemantik menunjukkan perkembangan kognitif yang aktif, reflektif, dan berbasis interaksi sosial yang mendalam.
Dari hasil observasi, kami melihat bahwa peserta didik aktif berinteraksi, bercanda, dan bermain dengan teman-temannya. Hal ini sesuai dengan teori psikososial Erik Erikson, tahap industri versus inferiority, dan teori moral Lawrence Kohlberg, di mana anak belajar bekerja sama, menghargai aturan, dan membangun rasa percaya diri. Sebagai calon pendidik, kami belajar pentingnya memahami perkembangan sosial dan moral anak agar dapat memberikan bimbingan yang tepat. Harga pasar. Perkembangan sosial dan moral peserta didik saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk karakter serta kepribadian anak di lingkungan sekolah. Guru hendaknya tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga membantu anak mengembangkan sikap empati dan kerjasama agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan video observasi kami terkait teori perkembangan peserta didik di MAN 2 Kota Makassar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.